Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 2188201054. Baiklah, di sini saya ingin mengumpulkan tugas dengan mata kuliah metode pembelajaran yang berjudul kegiatan penelitian. Yang A, siapa yang perlu meneliti? Dahulu, apabila mendengar kata penelitian, orang sering membayangkan suatu kesibukan di laboratorium. Seorang ahli sedang asyik mengamati reaksi zat-zat yang dicampur di tabung reaksi, atau dalam labu didih, tabung Erlenmeyer, atau alat-alat lain yang serba rumit. Dengan demikian, maka penelitian adalah suatu kegiatan monopoli para ahli. Yang pertama, deskripsi riset atau penelitian deskriptif. Istilah deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang paling sederhana dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, karena dalam penelitian ini peneliti tidak dapat melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti. Istilah dalam penelitian, peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Dalam kegiatan penelitian, peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas seperti apa adanya. Yang B, bagaimana peneliti dilakukan? Pertanyaan ini mempunyai makna yang jawabannya tidak lain adalah jenis-jenis cara penelitian, atau jenis penelitian ditinjau dari caranya. Secara garis besar, peneliti dapat melakukan penelitian dari yang sifatnya pasif, hanya meneliti objek yang ada di suatu kancah, sampai dengan jenis penelitian yang menuntut peneliti untuk melakukan sesuatu. Dari tinjauan ini, ada 3 cara penelitian yang dilakukan, yaitu: yang pertama, deskripsi riset atau penelitian deskriptif. Istilah deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang disudah. Berikut adalah menjelaskan dari masing-masing dari 4 jenis. Yang pertama, A. Penelitian deskriptif murni atau survei. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklarifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan. Contohnya, yaitu sebagai salah satu contoh penelitian deskriptif murni adalah penelitian tentang keadaan sebuah desa nelayan. Oleh peneliti dipaparkan luas daerah, keadaan geografis, banyaknya keluarga, banyaknya penduduk, kebiasaan mencari ikan, alat-alat yang digunakan, hasil rata-rata setiap hari, modal yang pernah diterima dari pemerintah, dan kehidupan. Yang B, peneliti korelasi atau korelasional atau peneliti hubungan. Peneliti korelasi atau penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara 2 variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Untuk lebih rincinya, ada 2 jenis penelitian korelasi, yaitu yang pertama, korelasi sejajar, korelasi sebab, akibat. Contoh korelasi sejajar. Peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah ada hubungan korelasi antara usia dan dengan kesehatan penduduk. Dan contoh korelasi sebab akibat, peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah ada hubungan korelasi antara tingkat pendidikan penduduk dengan tingginya penghasilan. Dan yang C, penelitian komparasi.
kata komparasi dalam bahasa Inggris yaitu perbandingan. Maka dari kata tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini meneliti bermaksud mengadakan perbandingan kondisi yang ada di dua tempat. Apakah kedua kondisi tersebut sama atau ada perbedaan? Dan kalau ada perbedaan, kondisi ini tempatnya mana yang lebih baik dan hasil dari hasil penelitian ini. Contoh penelitian perbandingan. Peneliti bermaksud membandingkan penghasilan penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki di satu daerah. Contoh lain dari peneliti deskripsi komparasi atau perbandingan, guru peneliti yang mengajar di sebuah SMP merasakan adanya perbedaan prestasi belajar siswa SMP yang berasal dari MI dan SD meskipun tidak seluruhnya begitu. Dan yang D, peneliti penelusuran. Penelitian penelusuran berasal dari kata telusur, yaitu mencermati jalan yang sudah dilalui untuk menelusuri apa yang terjadi di masa lalu, atau dengan kata lain melacak. Contohnya, di sebuah lembaga pendidikan yang lain yang melakukan tindakan terhadap peserta didik pada masa tertentu, kemudian ingin mengetahui apakah tindakan yang diberikan pada masa itu bermanfaat bagi lulusan yang sudah menempati tempat bekerja di masyarakat. Yang kedua, operation research adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja mengenai apa yang ia laksanakan tanpa mengubah sistem pelaksanaannya. Dan yang ketiga, eksperimen. Dengan cara ini, peneliti sengaja membangkitkan timbulnya sesuatu kejadian atau keadaan, kemudian diteliti bagaimana akibatnya. Dengan kata lain, eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat, hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.